Ahlan wa sahlan di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan belajar tentang bab jujur dan menepati janji yang merupakan bab 2 di kelas 9 semester 1. Sebelum kita memulai mata pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berikut ini adalah kompetensi dasar yang harus kalian ketahui. 3.5 Memahami penerapan jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. 4.5 Menyajikan penerapan perilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan peta konsep berikut. Dari jujur dan menepati janji, nanti diharapkan kalian bisa memahami makna jujur dan menepati janji. Setelah itu, kalian bisa menerapkan sikap mulia dari perilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah kamu seberapa penting sifat jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari? Kalian bisa menemukan jawabannya setelah mempelajari materi berikut. Perhatikan gambar berikut. Di gambar ini diilustrasikan seseorang sedang melaksanakan sumpah jabatan sebelum dia melaksanakan tugas. Namun kemudian amanah yang diberikan kepadanya diselewengkan sehingga dia menjadi tahanan KPK. Kemudian dia dipenjara sebagai sanksi atas perbuatan yang telah dilakukannya. Siswa yang melaksanakan ujian dengan bercontekan, siswa yang difasilitasi orang tua gadget untuk pembelajaran daring, namun malah digunakan bermain game online, serta berselancar di dunia persosmedan. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya yang bertolak belakang dengan jujur dan menepati janji. Coba kalian bayangkan, jika semua orang berbuat tidak jujur, maka tatanan kehidupan sosial akan terganggu. Hidup penuh dengan kebohongan dan kepalsuan. Manusia menjadi pribadi-pribadi yang kasar dan tak percaya satu sama lain. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan jujur itu? Jujur adalah sikap yang dimiliki seseorang yang senantiasa berpijak pada kebenaran, terhindar dari indikasi kemunafikan, kepalsuan, rekayasa, basa-basi, kepura-puraan, dan perbuatan manipulatif. Jujur merupakan lawan dari dusta atau bohong. Sifat jujur harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari agar kita terbiasa dalam melakukan kebaikan. Bentuk-bentuk kejujuran itu ada dua. 1. Jujur dalam perbuatan dan jujur dalam perkataan. Contoh jujur di sekolah. Yang pertama, tidak menyontek ketika ujian. Jadi ketika ujian kita harus mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, memberitahukan alasan sebenarnya ketika kita terlambat datang ke sekolah. Misalkan alasannya karena di perjalanan ada kemacetan. Yang ketiga, mengembalikan buku perpustakaan sesuai jadwal yang tertera ke waktu pengembalian. Dan masih banyak contoh-contoh sikap jujur di sekolah lainnya. Selanjutnya, contoh sikap jujur ketika di keluarga. Yang pertama, tidak berpura-pura tidur ketika dipanggil orang tua. 2. Tidak melebihkan uang iuran untuk membayar buku. 3.
berkata terus terang jika melakukan kesalahan. Contoh jujur di masyarakat. Yang pertama, mengembalikan barang yang bukan miliknya. Yang kedua, tidak mengurangi takaran atau timbangan. Dan masih banyak contoh-contoh sikap jujur di masyarakat lainnya. Selanjutnya adalah, apa itu menepati janji? Janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Berikut dalil tentang menepati janji terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 77 yang berbunyi, Innal ladina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagia di akhirat. Dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak pula akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Hadis tanda-tanda orang munafik dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3 perkara, yaitu apabila berkata ia berdusta, apabila ia berjanji dia mengingkari, dan apabila ia diberi kepercayaan dia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menepati janji. Sebaiknya sebelum kita mengucapkan janji, kita mengucapkan kalimat insya Allah. Yang kedua, berusaha untuk memenuhi janji. Yang ketiga, meminta maaf apabila kita tidak bisa menepati janji kita tersebut. Yang terakhir, hikmah berperilaku jujur dan menepati janji. 1. Bernilai ibadah. 2. Mendatangkan pahala. 3. Memberikan ketenangan batin. 4. Memiliki keberanian yang tinggi. 5. Mendapatkan kepercayaan besar. 6. Menegakkan norma dan sendi-sendi kebaikan dalam kehidupan. 7. Memperkokoh proses berbangsa dan bernegara. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran kali ini telah usai. Terima kasih anak-anakku semua. Kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini bisa menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Akhir kata dari Bu Lilis, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.